Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat, hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah, mencari ridha Allah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti keadaan di zaman sekarang ini. Para pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang zakat fitrah dan manfaatnya bagi orang-orang di sekitarnya yang mempunyai hak ataupun mustahik untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu sendiri, yaitu yang diberikan kepada asnafus sumun. Itu orang-orang yang 8 golongan, diantaranya adalah fakir, kemudian miskin, kemudian amil, mu'alaf, dan gharim, hamba sahaya, kemudian sabilillah dan ibnu sabil. Itulah mereka yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah adalah bagian daripada rukun Islam. Setelah rukun Islam yang kedua yaitu salat. Zakat fitrah ini dilaksanakan selama bulan Ramadan, dari awal sampai akhir waktunya. Artinya dapat dilakukan di awal Ramadan dan di akhir Ramadan itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari yang baik-baik apa yang sudah kamu kerjakan, atau hasil ataupun harta yang sudah kamu hasilkan dari pekerjaanmu. Mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang sudah kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Wala tayammamul khabitha, dan jangan membersihkan atau memilih-milih yang kotor kemudian kamu keluarkan. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, dan tidaklah kamu mengambilnya dari yang kotor itu, dari yang buruk itu, illa an tughmidu fihi, kecuali kamu memandangnya dengan buruk pula di dalamnya, dalam hal yang buruk tadi. Wa'lamu annallaha ghaniyun, ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Di sini Allah merintahkan kepada kita bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu bukan barang yang kita sisihkan karena jelek ataupun karena kurang bagus. Kita harus memberikan zakat dengan justru yang bagus, yang memiliki nilai tertinggi dari harta yang kita berikan, yaitu khususnya makanan pokok. Boleh dilakukan dengan uang senilai makanan pokok yang diberikan, yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa? Kalau di kita ini umumnya adalah menggunakan beras seperti kalau kilo yaitu 2,5 kilo, dan kalau beras yaitu kalau pakainya literan itu kurang lebih 3,5 liter.
Jadi perbandingan kalau kiloan 2,5 kilo, dan kalau literan itu 3,5 liter. Itu zakat makanan pokok. Kalau pakai uang, tinggal diukur saja dengan nilai beras per liternya berapa, tinggal dikalikan dengan uang. Nah, para hadirin as-shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengeluarkan zakat, sebagaimana tadi dikatakan bahwa zakat itu harus diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Siapa saja? Yang pertama adalah fakir. Siapa itu orang fakir? Orang fakir itu yang serba kekurangan dalam hidupnya. Dia mungkin tidak cukup untuk makan sehari-hari, bahkan selalu memiliki kekurangan. Untuk besok masih berpikir bagaimana dan harus bagaimana dia mendapatkannya. Adapun orang miskin bisa dikategorikan di atas ke orang yang fakir. Artinya punya, tapi itu pun tidak mencukupi untuk makan seperti orang yang kecukupan. Ini orang miskin. Kemudian amil zakat, itu orang yang menampung zakat dari umat Islam, dia juga punya hak untuk menerima zakat. Kemudian mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin ada orang Nasrani atau orang non-Muslim kemudian masuk Islam, nah itu orangnya dianggap dikatakan sebagai mu'alaf, di mana mereka memiliki keimanan yang masih lemah. Secara keimanan mereka masih lemah karena belum terpenuhi dengan ilmu pengetahuan keagamaan. Kemudian al-gharim, orang yang punya hutang. Hutangnya ini ya bukan hutang seperti hutangnya orang kaya, kredit mobil atau bikin kredit rumah. Bukan, akan tapi orang memang hutang karena kebutuhan sehari-hari, karena dia ingin makan, ingin hidup ya layak seperti orang, bisa makan, bisa minum, bisa berteduh. Nah, orang seperti ini, misalkan dia tidak mampu membayar hutang, itu punya hak untuk menerima zakat. Al-gharim namanya. Kemudian, selanjutnya, selain al-gharim, ada hamba sahaya. Mungkin hamba sahaya ini sekarang sudah tidak ada ya. Kalau zaman dulu ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu bisa menerima, dia sebagai mustahik untuk menerima zakat. Kemudian, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apakah itu berperang, apakah itu talabul ilmi, apakah itu melakukan dakwah Islamiyah, itu mereka punya hak untuk menerima zakat atau dikatakan sebagai mustahik. Ya. Dan yang terakhir adalah yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah musafir yang bepergian jauh kemudian kehabisan bekal. Musafir yang kehabisan bekal, musafir yang mungkin menuntut ilmu dengan jarak yang jauh. Nah, ini bisa dikatakan sebagai mustahik atau orang yang menerima zakat. Nah, dengan demikian, zakat itu Allah perintahkan kepada umat manusia akan menumbuhkan kepedulian orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu, kepedulian mereka, orang-orang kaya terhadap orang yang tidak mampu, untuk membantu mereka. Sehingga orang-orang seperti ini bisa dikatakan sebagai mustahik yang layak untuk mendapatkan zakat atau menerima zakat, di mana mereka itu adalah memiliki kekurangan. Sehingga dengan adanya zakat, mereka rasakan bahwa zakat sangat memiliki peran penting dalam Islam. Kemudian zakat juga bisa diartikan sebagai pembersih, menyucikan orang-orang yang berzakatnya. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat, karena dalam puasa ini belum tentu kita sepenuhnya akan terpenuhi apa yang Allah perintahkan untuk mencapai manusia yang takwa. Tentunya ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, seperti mungkin pernah membicarakan aib orang lain atau dikatakan ghibah. Mungkin pernah kita melihat sesuatu yang tidak semestinya kita lihat. Maka zakat ini juga sebagai pembersih diri kita dari kesalahan-kesalahan atau kehilapan-kehilapan di saat kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kemudian zakat juga adalah sebagai penyambung hubungan sosial antara satu dengan yang lain, antara orang kaya dan orang miskin, sehingga di sini tidak ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Semuanya sama. Kita di hadapan Allah sama. Kita di hadapan Allah memiliki derajat yang sama, kecuali takwa yang membedakan. Itulah diantaranya adalah kesenjangan sosial
di dalam memberikan zakat ini sangat menjadi ukuran, tolak ukur bagi umat Islam. Kemudian di dalam zakat juga berbagi kebahagiaan. Mungkin kalau orang kaya terbiasa yang namanya makan pada waktunya, sudah ada semuanya. Ya, orang-orang yang punya bisa makan setiap mungkin dalam sehari tiga kali. Bagi orang miskin untuk makan, bagi fuqara dan masakin untuk makan 3 kali sehari itu sangat sulit sekali. Maka dengan demikian, dengan zakat inilah orang miskin mendapatkan kebahagiaan yang sama pada bulan Ramadan, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri nanti. Para pemirsa, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. Khul min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sebagai pembersih dan penyuci, tuzakihim, menyucikan diri mereka, mensucikan jiwa mereka, mensucikan harta-harta mereka. Tuzakihim. Biha, dengan harta yang diambil itu, mereka sudah menjadi suci. Wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu untuk mereka itu sebagai penentram batin mereka. Sakanun lahum. Di dalam surat ini Allah merintahkan bahwa mengeluarkan zakat, menginfakkan harta, itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang punya. Orang-orang yang memiliki kemampuan. Jangan sampai zakat ini tidak diberikan. Maka dengan adanya zakat, hubungan persaudaraan umat Islam akan menjadi kuat. Dengan adanya zakat, antara si miskin dan si kaya sama-sama merasakan kebahagiaan. Inilah para hadirin yang saya muliakan, di bulan Ramadan yang sangat penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah. Bahkan segala amal manusia dilipat gandakan. Amal umat Islam dilipat gandakan. Di dalam Allah memberikan pahalanya kepada orang-orang yang berpuasa dan semata-mata puasnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mari kita tunaikan zakat fitrah, mari kita tunaikan infak dan sedekah sehingga Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berinfak, berzakat dan bersedekah. Ini saja yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ibadah puasa ini mendapatkan pahala yang berlipat sehingga kita layak menjadi manusia-manusia yang mendapatkan ampunan di akhir puasa nanti, dengan puasa yang makbul, puasa yang mendapatkan kemenangan, puasa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, puasa yang menghapus dosa selama setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qila wa ma ta'akhkhara min. Ini saja yang perlu disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadinallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.